Hampir semua TTA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih ketat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Kalau Greenpeace melihat soal RDF Rorotan ini sebenarnya jadi satu bukti bahwa pemerintah Jakarta ya masih gagal soal pengolahan sampah. Kita melihatnya ya udah yang penting dihabiskan di akhir, tapi tidak memperbaiki di hulu itu loh. Tidak memperbaiki sistem pemilahan, tidak memperbaiki sistem pengangkutan, pengurangan dan sebagainya, malah langsung udah semuanya diarahkan ke RDF Rorotan, beres. Di tengah pengelolaan sampah oleh RDF Plan Rorotan yang diklaim bisa mengurangi masalah sampah, tapi menimbulkan polusi dan masalah baru yang berdampak bagi masyarakat. Berkas Kompas mengulasnya kali ini. Memproses sampah menjadi sumber energi jadi salah satu andalan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah. Tahun lalu, Pemprov DKI mulai menguji coba fasilitas pemrosesan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau yang disebut RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara. Fasilitas ini digadang-gadang sebagai fasilitas pemrosesan sampah terbesar di dunia karena mampu memproses 2.500 ton sampah per hari dan menghasilkan 800 ton lebih bahan bakar RDF untuk industri semen. Sudah 1 tahun lebih, Erzalina Hernowo tak bisa tidur tenang. Warga di salah satu perumahan elit Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ini selalu mengkhawatirkan kesehatan kedua anaknya. Sejak pabrik RDF beroperasi tahun lalu, bau menyengat membayangi hari-hari keluarganya. Kedua anaknya pun mulai batuk-batuk. Awal tahun 2025 masa yang tak mudah bagi Erza. Anak pertamanya berusia 9 tahun, Matthew, mengalami batuk yang tak kunjung sembuh. Hasil pemeriksaan dokter membuat Erza terkejut. Dokter menyatakan tidak ada infeksi virus atau bakteri, namun ada pembengkakan pada konka atau struktur tulang dan jaringan lunak pada hidung Matthew yang diduga terjadi akibat paparan udara kotor. Menurut Erza, gejala ini muncul sejak RDF Rorotan beroperasi Februari tahun lalu. Bau menyengat dan busuk kerap tercium saat pengolahan sampah berjalan. Waktu RDF tahun lalu uji coba pertama kali, anak saya yang besar umur 9 tahun itu batuk 2 bulan non-stop. Jadi selama 2 bulan tuh dia minum obat. Dokter parunya bilang ini nggak apa-apa, cuman hidungnya aja yang konka hidungnya membesar, berarti udara yang dia hirup kotor, katanya gitu. Terus anak-anak juga batuk berkepanjangan. Mereka bisa bilang, bau sampah. Kadang bilang, baunya kayak pisang busuk. Kadang dia bilang gitu. Batuknya nggak berhenti. Beberapa bulan berselang, giliran anak keduanya yang berusia 5 tahun, Jillian, mulai mengalami gejala yang sama. Kini, gejala batuk Matthew mulai berkurang. Namun, batuk Jillian belum menunjukkan penurunan dan hingga kini masih rutin mengunjungi dokter. Erza mengaku khawatir di usia yang sangat belia, kedua anaknya harus mengonsumsi berbagai obat dalam jangka waktu panjang. Jutaan rupiah pun harus dirogoh untuk biaya pengobatan. Yang umur 5 tahun
juga udah mengonsumsi obat pada akhirnya? Iya, ini sudah sebulan dia minum obat Setiap hari? setiap hari. Nggak terhitung sejak tahun lalu kan. Pokoknya setiap RDF uji coba atau beroperasi pasti ke dokter tuh 2 bulan gitu. Seminggu sekali kontrol. Masih kecil mau setiap berapa bulan minum obat terus gitu, gimana ke depannya kan? Kompleks perumahan tempat Erza berdomisili berjarak sekitar 1 km dari pabrik RDF Rorotan. Namun, warga tak pernah mengetahui rencana pembangunan fasilitas seluas 7 hektar tersebut. RDF aja datang, kami nggak tahu. Begitu bau baru